kita nih kan namanya perempuan ya, mungkin kan juga kadang-kadang kalau ngecek cermin gitu kayak ada yang kurang gitu. Tapi ketika kita berpikirnya sekilas kita ada yang kurang, tapi habis itu udah berhasil gitu diatasin ya, gitu ya, habis itu kita lanjut lagi kerja, ya itu kan mungkin masih bisa kita bilang normal. Tapi pada penderita BDD ini preokupasi atau pemikiran berlebihnya itu bisa menyita berjam-jam dalam harinya mereka. Jadi sehari bisa mayoritas harinya memikirkan itu aja. Hai sahabat RSUI, apa kabar nih? Bertemu kembali dengan saya Emma Vicky Munaya dalam RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik, yaitu terkait kesehatan mental. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Danti Filiadini, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Danti. Halo Mbak Emma. Selamat sore Dr. Danti. Iya sore. Jadi sahabat RSUI, ini kita syutingnya sore-sore di Depok dalam keadaan hujan. Jadi bayangkan nih, kayaknya suasananya sendu untuk bisa ngobrol bareng nih kayaknya. Enaknya gitu. sih sambil ngopi atau ngeteh ya Mbak Emma ya. Gimana Mas Rizky? Kopinya ditunggu nih. Ini gelasnya kosong. Iya, pajangan gimana dong? Nggak apa-apa deh. Oke. Nah, jadi sore ini kita akan membahas isu kesehatan mental, Dok. Mungkin ada sahabat RSUI di rumah atau kenalannya yang merasa nggak percaya diri, bercermin terus menerus gitu. Nah, hal ini mungkin terkait dengan kondisi kesehatan mental tertentu ya Dok, yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu Body Dysmorphic Disorder atau kita singkat dengan BDD. Nah, apa sih Dok sebenarnya BDD ini? Kayaknya sih karena dia disebutnya Body Dysmorphic Disorder, ada kaitannya dengan penampilan fisik ya Dok ya. Betul banget Mbak Emma. Jadi Body Dysmorphic Disorder atau BDD adalah obsesi berlebih gitu terhadap satu atau lebih aspek penampilan fisik itu yang dianggap cacat atau kurang sempurna. Nah, jadi orang-orang dengan BDD ini melihat ada sesuatu yang kurang nih dari penampilan fisiknya, walaupun sebetulnya cacat atau ketidaksempurnaan itu sangat kecil atau bahkan nggak bisa terlihat oleh orang lain di sekitarnya, dan hal itu menjadi stres yang besar gitu bagi mereka, sehingga mereka juga melakukan usaha-usaha untuk menutupi atau mengurangi gitu ya si kekurangan-kekurangan yang mereka lihat itu gitu, misalnya dengan cara mirror checking atau bolak-balik bercermin, atau misalnya pakai make up yang berlebihan, atau justru juga menjalani prosedur kosmetik yang berlebihan. Oke, jadi memang BDD ini ada kaitannya dengan ketidaksempurnaan tubuh ya, ketidaksempurnaan fisik yang mungkin untuk orang lain tuh kecil ya Dok, nggak terlihat bahkan. Tapi untuk orang dengan BDD ini itu bisa menyebabkan stres yang besar gitu ya Dok ya. Dan ternyata dia terobsesi pada bagian tubuh tertentu gitu ya, misalnya hidung gitu. Kok kayaknya kelihatannya masih kurang sempurna nih gitu. Padahal menurut orang tidak demikian gitu. Atau mungkin di tubuh di muka gitu ada jerawat gitu. Orang lain tidak melihatnya sebesar itu, tapi orang dengan BDD mungkin ini muka gue jerawat semua gitu. Betul mungkin banget, seperti itu ya Dok betul. ya. Atau jangan-jangan bagian tubuh yang kita nggak terlalu perhatikan juga ya, misalnya kok kayaknya kupingnya terlalu besar, atau ada proporsi tubuh tertentu yang menurut orang dengan BDD itu ada yang kurang pas, kurang sempurna, yang mungkin orang lain pun nggak notice juga. Nah, itu jadi perhatian yang lebih besar gitu dan menyebabkan stres yang besar bagi penderita BDD. Jadi memang buat orang lain kayaknya enggak, tapi buat beliau, buat orang-orang dengan BDD bisa menyebabkan dia berulang kali cek cermin gitu untuk memastikan apakah kuping saya beneran udah sesuai gitu, apakah hidung saya udah beneran pas make upnya, kurang lebih gitu ya Dok ya. Iya betul Mbak Emma. Nah mungkin kan pasti ada gejalanya ya Dok ya gitu, walaupun nggak selalu gitu orang kalau kita bolak-balik bercermin atau bolak-balik merapikan diri gitu nggak selalu BDD gitu ya Dok. Betul. Namun kan mungkin ada gejalanya, jadi semakin kita aware di awal dengan gejala-gejala ini, nah mungkin akan semakin baik gitu Dok. Seperti apa Dok gejala-gejala dari BDD ini? Iya ya, jadi kalau BDD ini ada 3 gejala utama gitu. Yang gejala pertamanya memang ada preokupasi atau pemikiran berlebih gitu terhadap penampilan fisik tertentu yang dianggap cacat atau kurang sempurna tadi.
berlebihnya ini bisa saja menyita waktu berjam-jam dalam satu hari. Jadi misalnya kalau kita nih kan namanya perempuan ya, mungkin kan juga kadang-kadang kalau ngecek cermin gitu kayak ada yang kurang gitu. Tapi ketika kita berpikirnya sekilas kita ada yang kurang, tapi habis itu udah berhasil gitu diatasin ya, gitu ya, habis itu kita lanjut lagi kerja, ya itu kan mungkin masih bisa kita bilang normal. Tapi pada penderita BDD ini preokupasi atau pemikiran berlebihnya itu bisa menyita berjam-jam dalam harinya mereka. Jadi sehari bisa mayoritas harinya memikirkan itu aja. Berarti dari segi perilaku juga sebenarnya udah nggak sama ya dok ya dengan sebagian besar orang gitu. Orang mungkin ngecek ke cermin gitu, ke toilet, ngecek make up gitu mungkin satu hari 3 atau 4 kali, tapi dia bisa benar-benar lama gitu ya dok ya, berangkat ke kampus mungkin kalau yang masih mahasiswa gitu lama gitu make upnya nggak selesai gitu ya dok. Iya Mbak Emma, jadi itu juga berkaitan dengan gejala utama yang kedua nih, yaitu ada perilaku berulang atau perilaku kompulsinya tadi itu untuk menutupi hal-hal yang mereka anggap cacat atau kurang sempurna tadi. Ya tadi itu tuh yang Mbak Emma bilang ya, misalnya jadi bercermin terus, atau misalnya ganti jilbab misalnya, atau ganti baju, atau pencet jerawat, atau komedo gitu ya. Nah itu ada perilaku-perilaku yang seperti itu dan yang terus menerus ya dok, yang terus menerus dan lebih menyita waktu. Dan yang ketiga harus ada dampak yang signifikan nih terhadap kesehariannya mereka juga gitu. Yang jadi gejala-gejala itu menyebabkan penderitaan atau distres yang bermakna nih bagi mereka. Mereka pun juga nggak nyaman sekali dengan gejala-gejala itu dan menyebabkan gangguan fungsi nih dalam keseharian mereka. Misalnya jadi terhambat dalam berinteraksi sosial, terhambat dalam okupasi atau pekerjaan dan keseharian mereka yang lain. Jadi memang sudah sebegitu mengganggunya ya dok ya. Kalau mungkin tadi kita mencontohkannya, kita ngecek make up sebelum berangkat gitu, sejam sebelum berangkat kita udah selesai gitu. Tapi orang-orang dengan BDD diusahakan dia selesai sebelum 1 jam, tapi ternyata dia tetap terus-terusan gak percaya diri, bergonta-ganti sampai mana yang dia rasa pas. Akhirnya dia terlambat gitu kan, mengganggu kehidupan sosial ya dok. Betul. Dan yang terakhir adalah sebenarnya pasien BDD ini merasa tidak nyaman ya dok ya. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut sebetulnya nggak nyaman. Jadi memang kita nggak bisa juga ya bilang kalau ada orang yang lagi ngaca terus ada ngerasain kurang, terus kita nggak bisa serta-merta bilang, oh kamu BDD nih, belum bisa dibilang gitu kan, ya. Itu juga ya dok ya gitu. Tapi memang karena di situ ada perasaan bermakna yang mengganggu ya dok ya berarti. Betul gitu. Oke, menimbulkan ketidaknyamanan sahabat RSUI. Di situ mungkin poin bedanya ya dok ya dengan yang masih normal gitu. Dan ada gangguan fungsi ya sehari-hari. Gangguan fungsi sehari-hari. Betul. Dan merasa tidak nyamannya itu luar biasa gitu ya dok ya, dan dia sadar. Ini tadi kan ada semacam apa ya dok, mengaca berulang-ulang gitu ya. Kemudian ada kecemasan ya, takutnya ini jelek gitu, ini takutnya ini belum pas gitu, makanya dia kan tadi ada perilaku yang berulang gitu. Nah itu beda nggak sih dok dengan kadang kan kita bilang anxiety nih, saya khawatir nih, cemas gitu. Itu sama apa beda dok dengan BDD ini? Iya ya Mbak Emma, jadi memang BDD dan anxiety walaupun berada di satu payung besar yang sama, tapi berdasarkan kriteria diagnosis, diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder, panduan yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis gangguan kejiwaan, 2 kondisi itu merupakan 2 kategori yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk BDD ini berada di bawah kategori OCD atau Obsessive Compulsive Disorder gitu ya. Nah perbedaannya itu nomor 1 utamanya adalah fokus dari pikiran obsesinya tadi itu tuh gitu ya. Misalnya kalau untuk BDD, pikiran berulangnya, pikiran yang berlebihannya itu difokuskan pada penampilan fisik nih. Jadi fokusnya di situ. Hanya fisik ya dok. Hanya ya? si physical appearance-nya nih, penampilan fisik luarnya itu. Penampilan tubuh ya. Betul. Bisa rambut atau mata, ya, hidung. Bisa mata, hidung gitu ya, atau proporsi tubuh atau bagian tubuh tertentu. Sedangkan kalau anxiety disorder bisa berbagai macam nih, karena nanti di anxiety disorder pun ada banyak juga
macam-macamnya gitu ya, tergantung, bisa misalnya kecemasan terkait hal sehari-hari, misalnya tentang rumah, tentang keluarga, atau takut kecelakaan di jalan, atau mungkin ada fobia, ketakutan terhadap objek tertentu gitu ya. Jadi sangat luas nih kalau anxiety disorder. Sedangkan pada BDD fokusnya pada penampilan fisik. Fokus pada tubuh ya. Betul. Dan yang kedua, bedanya lagi pada BDD ini ada perilaku berulang tadi tuh, ada perilaku kompulsinya tadi itu yang spesifik tadi terkait penampilan fisiknya, yang usaha-usaha mereka untuk menutupi tuh bagian tubuh atau memperbaiki bagian tubuh yang mereka persepsikan cacat atau kurang sempurna itu tadi ya, entah itu bercermin, ganti baju, pakai makeup berlebih, seperti itu. Dan untuk perbedaannya lagi memang nanti fokus penanganannya pun bisa berbeda nih di antara BDD dengan anxiety disorder yang lain. Nah, mungkin bisa difokuskan kepada bagaimana nih untuk mengubah persepsi mereka mengenai citra tubuh mereka gitu ya, sehingga harapannya bisa menjadi lebih positif. Berarti tadi ada 3 ya dok ya. Yang pertama adalah bahwa BDD ini fokus pada tubuh ya dok. Yang kedua tadi adalah perilaku berulang ya. Dan yang ketiga adalah terkait nanti penanganannya pun juga akan berbeda ya dok. Karena memang si BDD dan anxiety ini berada dalam payung diagnosis yang berbeda gitu ya dok ya. Iya, kategorinya berbeda. Oke, berarti memang berbeda sahabat RSUI, anxiety dan BDD ini sesuatu yang berbeda. Namun ingat ya, yang bisa membedakan hanya kedokteran jiwa atau praktisi kesehatan jiwa yang lain mungkin ya dok ya. Oke, tadi kan sudah ada disebutkan bahwa memang berbeda nih ternyata anxiety dengan BDD. Nah untuk BDD ini dok, kenapa sih dok BDD bisa terjadi gitu? Kan kita juga nggak tahu gitu kenapa tiba-tiba kita merasa khawatir atau cemas gitu. Ada bagian tubuh tertentu yang mungkin orang lain melihatnya biasa aja, cuma untuk kita itu adalah sesuatu hal yang besar dan menyebabkan stres yang luar biasa gitu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dokter Danti? Iya ya Mbak Emma, jadi seperti gangguan kejiwaan yang lain juga, BDD ini sifatnya multifaktorial ya. Jadi sebetulnya nggak bisa juga ya kita bilang oh gara-gara pinpoint nih, gara-gara satu ini, gara-gara kejadian ini nih jadi BDD gitu. Tapi kombinasi antara faktor biologis, psikologis dan sosial. Dari beberapa faktor ya dok. Betul, ya berarti. Dari faktor biologisnya misalnya, dari penelitian memang jika kita punya riwayat keluarga misalnya yang ada gangguan BDD atau obsessive compulsive disorder atau gangguan mood yang lain, itu juga bisa membuat kita lebih rentan gitu mengalami kondisi BDD ini. Kemudian dari faktor neurotransmitter atau zat kimia di otak gitu ya, pada kondisi BDD memang ada masalah juga tuh di keseimbangan neurotransmitternya, misalnya di serotonergiknya gitu ya, di serotoninnya. Seperti itu dari faktor biologis. Kemudian dari faktor psikologisnya, mungkin saja pada penderita BDD ini ada pengalaman yang tidak mengenakan gitu di masa lalunya. Apakah ada riwayat pernah mendapat perundungan misalnya terkait penampilan fisiknya, atau mungkin ada self esteem dan rasa percaya diri yang kurang, atau ada kecenderungan untuk perfeksionis atau ingin terlihat sempurna gitu ya, dari faktor psikologisnya maaf. Dan dari faktor sosialnya, utamanya memang lebih seperti tekanan sosial juga ya gitu ya. Misalnya dengan standar kecantikan ideal yang ada gitu, yang apalagi dipertontonkan ya betul, dok ya. Apalagi kan marak juga nih sekarang media sosial yang sering menonjolkan figur-figur dengan karakteristik tertentu, karakteristik ya, fisik tertentu yang disepakati sebagai suatu apa ya, tubuh ideal gitu, tubuh ideal versi society gitu ya. Betul, dok. Akhirnya itu bisa menjadi pressure juga ya bagi kita semua sebenarnya gitu, sehingga jadi lebih rentan juga nih untuk mengalami BDD. Jadi ingat salah satu drama dok, mungkin kalau sahabat RSUI pernah nonton drama gitu, kita nggak usah sebutin judulnya kali ya, tapi ada suatu hal gitu di mana seseorang menjadi pengen berbeda banget gitu, ditutupi dengan make up, dia menjadi seseorang yang berbeda antara di sekolah dengan dia di kehidupan sehari-harinya gitu, sebegitu ingin menutupinya gitu, sebegitu ingin dia terlihat cantiknya gitu dok. Betul. Dan setelah diceritakan dalam salah satu episode, ternyata salah satu penyebabnya adalah bullying, karena dia memang dianggap
tidak sama gitu dengan teman-temannya, dianggap jelek gitu, kamu jelek, makanya dia jadi tidak percaya diri seperti itu memang bisa terjadi ya dok. Iya, secara betul. keilmuan dan secara teori itu memang hal yang mungkin terjadi ya dok ya. Betul, mungkin terjadi ya gitu, dan rasanya kan pasti nggak mudah juga ya buat dia melalui fase-fase itu sehingga dia merasa butuh untuk menutupi wajahnya dia sendiri. Iya betul sih. Dalam drama itu memang digambarkan dia juga tersiksa gitu dok. Dia sadar banget bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan gitu. Cuma dia juga nggak mampu kan untuk gimana ya caranya menghilangkan perasaan ini dan menjadi cuek gitu, seperti atau walaupun nggak cuek seperti pada yang lainnya gitu. Iya, jadi ada distressnya itu tadi betul, ya. Dan itu memang karena salah satunya juga tekanan sosial ya, tadi selain bullying gitu, di society melihatnya bahwa perempuan tuh harus seperti ini. Nah, dari tadi Dokter Danti sepertinya kita mencontohkan banyak aktivitas-aktivitas yang identik dengan perempuan ya dok ya. Misalnya tadi ada berulang kali berdandan atau mengaca gitu, atau hal-hal yang lain. Nah, benar nggak sih dok kalau sebagian besar yang BDD ini atau pasien dengan BDD ini merupakan perempuan, atau apa iya laki-laki tidak sesering itu gitu? Iya Mbak Emma, dari tadi kan soalnya kita bahasnya perempuan ya, make up atau gitu. prosedur kosmetik gitu. Walaupun yang perlu diingat sebetulnya nggak cuman bisa dialami oleh perempuan ya, BDD ini bisa dialami juga oleh pria atau laki-laki gitu. Terutama pada kelompok usia remaja sampai dewasa muda gitu. Karena pada tahap usia itu kan sedang fase pencarian jati diri, lagi membentuk citra dirinya seperti apa gitu. Jadi kita nggak boleh langsung ngecap bahwa BDD ini khusus punya perempuan nih gitu. Nggak juga ya, bahwa laki-laki juga bisa juga dia mengalami BDD. Jadi sahabat RSUI memang BDD bukan hanya untuk perempuan ya, laki-laki pun juga tetap berisiko ya dok ya. Bisa. Oke, nah tadi kita sudah banyak membahas tentang apa itu BDD, bagaimana gejalanya gitu. Nah, sekarang nih dok, kan tadi ada ketidaknyamanan ya dok ya pada pasien dengan BDD atau mungkin orang yang ingin berkunjung gitu ke praktisi kesehatan jiwa. Bisa nggak sih dok diobati atau disembuhkan gitu penyakit BDD? Kan ini berarti penyakit ya dok ya, BDD ini suatu kondisi kesehatan mental. Betul, kita bisa masukkan ke gangguan kesehatan mental juga ya. Untuk pengobatannya atau tata laksananya bisa dilakukan misalnya dengan terapi psikologis atau psikoterapi. Yang paling sering dilakukan cognitive behavioral therapy atau CBT. Jadi nanti dibantu juga nih para penderita BDD untuk mengenali dan mengubah persepsi atau pola pikir mereka nih terhadap citra diri mereka sendiri atau penampilan fisik mereka itu gitu, sehingga nanti mereka bisa melihat citra diri atau tubuh mereka itu yang lebih baik lagi, nggak kurang atau tadi cacat yang seperti mereka persepsikan seperti itu. Kemudian bisa juga diberikan terapi medikasi atau obat-obatan juga ya. Biasanya obat-obatan yang diberikan itu masuk ke golongan antidepresan, paling seringnya SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor gitu. Itu golongan obatnya gitu. Dan memang dari penelitian paling baik adalah kombinasi dari keduanya gitu ya. Misalnya jadi maksudnya nggak bisa juga ya, misalnya obat doang gitu. Nah, tapi sebetulnya paling baik kombinasi tuh obat dengan terapi psikologis atau psikoterapinya tadi. Yang cognitive behavioral therapy tadi ya dok ya? Iya betul. CBT, itu apa sih dok sebenarnya yang dilakukan? Yang dilakukan kita bantu nih para penderita BDD-nya untuk nomor satu mengenali dan mengidentifikasi dulu pikiran-pikiran yang muncul di dalam kepala mereka gitu misalnya. Ngobrol gitu dok, diajak ngobrol gitu atau seperti apa dok? Betul, karena mungkin belum kebayang juga ya bentuk terapi. Seperti apa sih terapinya tuh, apa diajak ngobrol, apakah ditanya-tanya, apa ada alatnya gitu apa ya. dimasukkan ke ruangan lalu kita merenung gitu. Seperti apa dok CBT ini sebenarnya? Iya mungkin kalau di bagian lain kan terapinya ada bentuknya ya, betul, ada alatnya, gitu kan. ada tindakannya. Misalnya USG kan gitu di USG. Nah ini kalau CBT itu dari kemarin kita baca CBT apa? Kayak apa ya? Kayak mana ini bentuk terapinya? Betul-betul. Jadi kalau di bagian psikiatri, psikoterapi kita sebutnya ya, terapi psikologi atau psikoterapi itu kita bicara gini. Jadi nanti ada banyak tukar pikirannya juga. Kemudian nanti dari terapisnya, baik itu mau psikolog, psikiater gitu ya, akan membantu misalnya para penderita BDD itu untuk mengenali dan mengidentifikasi
pikiran negatif yang mungkin sebenarnya sifatnya irasional gitu. Kadang-kadang kan banyak juga tuh ya pikiran negatifnya kok nggak make sense gitu misalnya. Nah kita bantu tuh untuk lebih mengenali itu dan pelan-pelan bagaimana ya cara untuk mengubah pola pikir yang seperti itu. Diajak untuk lebih rasional ya dok. Tadi kan dokter Danti bilang irasional kadang-kadang. Nah berarti diajak untuk lebih rasional gitu mungkin ya. Betul gitu. Kalau medikasi tadi pengobatan ya dok ya, maaf belibet. Pengobatan ya berarti minum obat tertentu gitu ya dok. Dan yang paling baik adalah kombinasi keduanya antara tadi CBT dengan pengobatan gitu ya dok ya. Baik, jika sudah bisa diobati gitu ya dok ya, sebenarnya sebelum ini semua terjadi bisa nggak sih dok dicegah BDD ini, atau memang karena sudah dari sananya gitu jadi kita terima aja harus diobatin, atau seperti apa? Rasanya tentu pastinya banyak juga ya usaha-usaha yang bisa kita lakukan gitu, misalnya dengan membentuk citra tubuh yang positif nih gitu, apalagi misalnya bagi orang tua yang punya anak sedang berkembang, itu kan artinya perlu juga ya diajarkan citra diri yang positif gitu, atau untuk tidak fokus pada penampilan fisik aja gitu, bahwa dalam diri seseorang itu kan banyak aspeknya juga ya, tidak hanya penampilan fisik aja, bahwa memiliki kemampuan yang lain yang masih bisa dikembangkan yang lain gitu, sehingga tidak fokusnya di situ saja. Kemudian kita juga bisa, karena tadi salah satu faktornya adalah tekanan sosial ya, rasanya dari media sosial, atau mungkin kita juga bisa ya tahu batasannya juga nih terkait penggunaan media sosial itu, atau tahu bagaimana cara memfilternya nih. Kalau misalnya ngelihat sesuatu di media sosial, tahu juga nih batasan kita sampai di mana nih, kira-kira kalau aku lanjutin, kalau aku tenggelam di dalam black hole itu bakalan dampaknya negatif nih buat aku. Berarti sebelum sampai di titik itu ya mungkin kita perlu membatasi diri. Kemudian kita juga perlu lingkungan yang suportif juga ya. Karena apalagi kalau ini kasusnya pada anak dan remaja gitu misalnya. Tentu kan nggak bisa di satu lingkungan aja. Misalnya di rumahnya udah dibentuk citra tubuh yang positif, tapi ternyata di lingkungan yang lain nggak seperti itu, tentu jadinya kurang optimal juga ya buat si anak ini gitu. Artinya kan memang ini sesuatu yang perlu kerjasama dari berbagai pihak ya, dari pihak sekolah, lingkungan sekitar yang lainnya itu juga perlu mendukung. Berarti tadi memang pembentukan citra diri yang positif ya dok, sejak dini ya berarti ya dok ya. Betul. Berarti dari orang tua gitu ya, keluarga, kita perlu mengajarkan bahwa seseorang itu yang berharga bukan hanya dari fisik. Manusia ini banyak sekali ya komponen-komponennya gitu ya dok. Betul. Dan mungkin satu lagi kali ya, mungkin penting juga kita mulai membuka komunikasi yang lebih terbuka tentang perasaan, tentang pikiran gitu, sehingga pun orang sekitar kita atau anak-anak kita di rumah gitu ya misalnya ada perasaan gak nyaman atau rasa gak percaya diri terkait dirinya, itu bisa mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan orang di sekitarnya nih, sehingga bisa dicari solusinya secara lebih cepat gitu. Mengomunikasikan perasaan ya dok iya, ya. Betul. Kita merasa sedih, kita merasa khawatir, itu sebaiknya kita komunikasikan secara terbuka ya dok ya. Betul. Dan itu mungkin bisa dimulai sejak dini di dalam keluarga gitu betul, ya dok. Betul. Dan itu sebenarnya efeknya panjang ya, ternyata bisa sampai mencegah kondisi-kondisi kesehatan mental yang mungkin merugikan di masa yang akan datang gitu ya dok ternyata. Betul Mbak Emma. Oke, tadi sudah sampai bisa dicegah ternyata ya, jangan khawatir gitu. Kemudian juga bisa diobati ternyata ya, BDD ini bisa diobati dengan beberapa mekanisme tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang closing statement Dokter Danti untuk para sahabat RSUI yang menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini apa dok? Iya deh Mbak Emma, jadi di era masa kini ya, dengan paparan media sosial yang sangat menampilkan sosok tubuh ideal gitu ya. Nah itu kan menjadi risiko juga tuh untuk mengalami BDD, sehingga kita juga perlu tahu juga ya batasan-batasan diri kita, perlu memfilter juga apa yang kita cerna dari sosial media, dan perlu juga tuh kita memiliki self compassion gitu untuk tidak menghakimi diri sendiri, tidak memberikan kritik dan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, apalagi dalam segi penampilan fisik gitu ya. Dan mungkin memang sudah saatnya juga kita mengembangkan potensi-potensi diri kita yang lain tuh selain penampilan fisik, bahwa masih banyak juga loh potensi dan kemampuan diri kita
yang masih bisa kita kembangkan lebih jauh lagi nih di luar penampilan fisik. Terima kasih banyak Dokter Danti atas kesempatannya, atas sharingnya, atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga apa yang Dokter Danti sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat RSUI semua. Amin. Terima kasih banyak juga Mbak Emma. Jika sahabat RSUI ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis kedokteran jiwa RSUI, bisa melakukan perjanjian melalui website ataupun sosial media RSUI. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Saya Emma Vicky Munaya. Saya Dokter Danti. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.